YouTube channelnya Wilona Vlog. Halo, ketemu lagi bersama saya. Oke, teman-teman, hari ini tuh saya mau jawab semua pertanyaan yang dilontarkan ke saya tentang rumah KPR. Oke, yang pertama itu pertama sekali saya di komen katanya, kenapa sih kau harus ambil rumah KPR dan rumah itu kecil, kenapa kau nggak beli tanah aja baru kau bikin rumah, kan besar. Oke, satu ya. Yang kedua, saya dibilang itu kan bayarnya lama, baru lunas, kok nggak takut nggak dibayar habis? Oke, yang ketiga, emang iya aku menetap di tempat yang sekarang aku lagi tempatin, kalau kok ada apa-apa aku mau kemana? Kan harus pulang kampung. Oke, saya akan jawab semua pertanyaan. Oke, saya ambil 3 pertanyaan aja ya, biar nggak usah panjang lebar ceritanya. Oke teman-teman, yang pertama, apa teman-teman udah pernah tanya latar belakang kehidupan saya seperti apa? Apa teman-teman tahu seperti apa saya? Dan apa teman-teman udah pernah tanya, kenapa sih kok ambil rumah KPR? Gitu. Gini, karena teman-teman kenal saya itu orang yang ceria, orang yang mungkin nggak pernah merasakan susah, ya kan? Oke teman-teman, saya langsung cerita aja. Teman-teman, saya merantau ke sini tuh karena punya tujuan hidup. Saya ini bukan keluarga yang kaya, bukan keluarga yang punya segalanya. Kalau mungkin yang di kampung mungkin dia udah tahu ya latar belakang kehidupan saya seperti apa. Saya singkat cerita, saya dari kecil hidup di orang punya rumah. Sampai saya lulus sekolah, saya masih tinggal di rumahnya orang. Karena bapak saya merantau tinggalin kita. Kenapa saya tuh pengen punya rumah? Karena memang saya nggak mau anak-anak saya rasakan apa yang pernah saya rasakan waktu kecil sampai saya dewasa, sampai saya lulus sekolah. Saya tuh pengen punya rumah sebelum anak-anak saya dewasa, atau sebelum mereka tahu kehidupan saya sebelumnya seperti apa. Saya nggak mau mereka merasakan seperti saya. Saya mau mereka itu besar di rumah mereka sendiri, walaupun rumah itu nggak besar, tetapi mereka punya rumah. Karena saya sudah rasakan apa yang menimpa hidup saya dari kecil sampai dewasa, disitulah saya ambil pelajaran, saya harus punya rumah. Dulu sih pengen banget punya rumah, pengen beli tanah lalu bikin rumah. Tapi saya berpikir lagi, saya siapa? Emang saya anak orang kaya yang punya uang banyak? Kembali saya tengok hidup saya ini hanya orang pekerja biasa. Dan saya bersyukur banget rumah KPR ini dibangun dan bisa menolong diri-diri kita yang gak punya pekerjaan yang penghasilannya besar. Tapi kalau rumah KPR ini, teman-teman bayangkan, kita seperti kos, ya kan? Rumah ini sudah menolongkan kita.
dia sudah bisa membantu kita untuk punya rumah sendiri. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang berpikir bahwa rumah KPR itu kecil, cicilannya besar, kan kita nggak tahu jalan Tuhan seperti apa dengan kehidupan kita, ya kan? Mungkin ini jalan Tuhan buat kita. Mungkin kalau kita ambil rumah ini, kalau kita punya rezeki, ya kan, kita bisa nyicil pelan-pelan. Tanpa kita sadari, rumah itu udah lunas. Bagi teman-teman yang di luar sana yang bilang kita bodoh ambil rumah KPR, oke. Saya cuma mau bilang satu buat teman-teman. Mungkin teman-teman baru kumpul uang untuk beli tanah, belum pembangunan, belum apa-apa. Tanpa disadari, teman-teman hujat kita itu mungkin rumah kita udah lunas, teman-teman baru membangun. Mungkin kita beda rumah, kita beda tipe, kita beda besar atau kecilnya. Oke. Tapi kita udah merasakan punya rumah sendiri. Teman-teman baru membangun. Itu belum tentu sudah sebagus rumah kita, ya kan? Kalau di sini kita udah menabung untuk membangun isi rumahnya, untuk membangun depan belakangnya, ya kan? Teman-teman yang masih di luar sana masih kumpul uang, masih nyari lagi. Kau bersyukur yang punya pendapatan dan penghasilan yang lumayan besar daripada kita. Oke, mungkin dia bisa langsung beli tanah, bisa langsung membangun. Tapi kalau punya penghasilan seperti kita, apa teman-teman bisa langsung punya rumah sendiri di umur seperti kita ini? Itu gak mungkin loh teman-teman. Mungkin gak mungkin itu bagi saya, mungkin bagi teman-teman. Tapi kalau buat saya yang punya penghasilan kecil, saya bersyukur memiliki rumah KPR. Dan saya cuma juga mau bilang ke teman-teman, saya memang tipe orang yang gak suka rumah besar. Bukan gak suka ya, memang suka sih, tapi dipikir kembali. Saya pengen mengurus rumah saya sendiri tanpa harus pakai pembantu. Tapi saya gak pungkiri bahwa suatu saat saya gak pakai pembantu. Saya gak tahu jalan Tuhan seperti apa. Mungkin saya akan dikasih pembantu sama Tuhan, saya gak tahu. Tapi saya sih pengen urus rumah saya sendiri, pengen urus anak-anak saya sendiri, urus suami saya itu dengan tangan saya sendiri. Tapi saya nggak tahu apa yang Tuhan sediakan di depan nanti buat saya. Tapi kalau kata hati saya pengen urus rumah saya sendiri. Tapi kalau seandainya saya punya rumah besar, apa saya bisa mengurus semuanya? Contohnya kamar barang 5 lah. Emang saya sanggup mengurus semuanya? Pasti pakai membantu, ya kan? Nah, di sini saya dikasih sama Tuhan punya rumah kecil. Karena itu memang keinginan saya. Saya pengen urus rumah saya sendiri. Saya pengen urus keluarga saya sendiri tanpa harus menyuruh orang untuk membantu saya. Nah, di situ saya bersyukur dikasih rumah sekecil ini. Gak apa-apa lah. Mungkin nanti anak-anak saya yang nanti punya rumah besar daripada saya, nggak masalah, itu berkat mereka. Saya nggak tahu, itu jalan Tuhan buat mereka. Oke, jadi bagi teman-teman yang mengatakan kita, kenapa sih ambil rumah KPR? Udah terjawab ya sama saya. Jadi mungkin dengan pemikiran yang pendek ini, teman-teman bisa mengerti dan teman-teman bisa mengenal pribadi saya. Saya nggak bisa cerita semua karena itu pribadi saya. Saya hanya cerita singkat tentang kehidupan saya di masa kecil buat teman-teman. Walaupun gak panjang ceritanya, hanya singkat aja, tapi biar teman-teman bisa mengerti kenapa saya pengen punya rumah. Itulah latar belakang kehidupan saya. Karena saya bukan orang kaya, seorang miskin yang hanya pengen merubah masa depan saya. Walaupun kecil rumah saya, tapi saya bersyukur punya rumah yang dikasih sama Tuhan. Karena kalau bukan rencana Tuhan juga gak mungkin saya ada di rumah ini, teman-teman.
Jadi bagi teman-teman yang pengen punya rumah, mungkin bisa bergabung bersama kita di sini. Tapi kalau teman-teman yang pengen punya rumah besar dan punya pendapatan yang banyak, itu terserah teman-teman. Saya hanya membuka jalan pikiran teman-teman. Tapi kalau teman-teman mungkin bisa mampir ke rumah saya dan teman-teman bisa lihat rumah saya, pasti teman-teman pengen ambil rumah. Karena di luar sana masih banyak orang yang berpikir bahwa rumah KPR itu rumah yang kecil. Saya juga dulu sepikiran seperti teman-teman yang di luar sana. Saya tidak mau ambil rumah KPR karena rumah KPR itu kecil. Tapi setelah saya ambil dan saya merasakan tinggal di rumah KPR, saya rasa bersyukur. Walaupun kecil, tapi sudah punya rumah sendiri. Ya kan teman-teman? Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video saya ini bisa membangun dan membantu teman-teman. Dan teman-teman jangan lagi ya berpikir bahwa rumah KPR itu kecil dengan cicilan yang besar. Kita kembalikan semua kepada Tuhan. Karena rumah ini dititip sama Tuhan, bukan karena maunya kita, tapi semua karena Tuhan. Ya, karena kita ambil rumah ini bukan karena niat saya sendiri, tapi saya bertanya kepada Tuhan dulu bahwa saya bisa dapat rumah ini. Oke teman-teman, kalau orang punya niat baik pasti akan diberkati. Tapi kalau teman-teman punya niat yang lebih besar, serahkanlah sama yang di atas, karena Tuhan pasti kasih jalan keluar buat teman-teman. Oke? Bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.